Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Wahyudi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Nini Azizah SHMH. Baik, untuk tugas kali ini saya akan membahas materi tentang sikap-sikap konsumen. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa definisi. Yang pertama adalah definisi konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen ialah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik itu bagi kepentingan sendiri maupun makhluk hidup lain. Jadi yang dimaksud yang dimaksud tersedia di dalam masyarakat itu ialah seperti toko yang disediakan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Definisi perilaku konsumen ialah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang atau jasa yang akan dibeli atau disewanya demi memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Contohnya saja seperti seorang konsumen membeli suatu baju untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya dengan rasa terpuaskan, seperti juga membeli makanan dan lain-lain. Definisi yang ketiga ialah definisi sikap. Sikap merupakan kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu objek, baik disenangi maupun tidak disenangi secara konsisten. Jadi sikap ini adalah memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang dilihat suatu tempat oleh konsumen. Bagi pemasaran merupakan hal yang sangat penting. Dengan mengetahui sikap konsumen, pemasar dapat mengetahui segmen manfaat dan bisa mengembangkan produk baru. Nah, untuk dalam segi pemasaran ini terdapat 5 cara penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, sumber daya konsumen. Jadi setiap orang membawa 3 sumber daya dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu seperti waktu, uang, perhatian. Perhatian ini seperti penerimaan informasi dan kemampuan pengelolaan. Yang kedua ialah motivasi dan keterlibatan. Yang ketiga ialah pengetahuan. Pengetahuan ialah hasil belajar, dapat didefinisikan secara sederhana sebagai informasi yang disampaikan di dalam ingatan dan disimpan. Yang keempat ialah sikap, sebagai suatu evolusi menyeluruh yang memungkinkan orang berespon dengan cara menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten berkenaan dengan objek atau alternatif yang terkait. Dan yang kelima ialah kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Gaya hidup ialah pola yang digunakan untuk menghabiskan waktu serta uang. Sedangkan demografi ialah mendeskripsikan konsumen seperti usia, pendapatan, atau pendidikannya. Komponen-komponen sikap apa sajakah yang ada di sikap konsumen? Komponen-komponen terbagi menjadi 3. Yang pertama, kognitif. Kognitif berkaitan dengan pikiran seseorang. Apakah yang dipikirkan konsumen? Kognitif bersifat rasional dan masuk akal. Yang kedua adalah afektif, berkaitan dengan perasaan dan sifat emosional, dapat berupa perasaan senang, sedih, bahagia dari konsumen. Yang mempengaruhinya seperti misalnya konsumen melihat baju itu bagus dan dia merasa bahagia bisa memilikinya. Yang ketiga adalah sikap konatif. Sifat konatif ini berkaitan dengan tindakan berupa keterampilan seseorang, misalnya keterampilan menyetir atau memasak dan lain-lain. Fungsi-fungsi sikap. Ada 4 sikap yang diutarakan oleh Daniel Kahneman, yaitu yang pertama, fungsi utilitarian, merupakan fungsi yang berhubungan dengan konsep-konsep dasar imbalan atau hukuman.
sini konsumen mengembangkan beberapa sikap terhadap produk atas dasar apakah suatu produk memberikan kepuasan atau kekecewaan bagi konsumen. Yang kedua adalah fungsi ekspresi nilai. Konsumen mengembangkan sikap terhadap suatu merek produk bukan didasarkan atas manfaat produk itu, tetapi lebih didasarkan atas kemampuan produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada diri konsumen itu. Yang ketiga ialah fungsi mempertahankan ego. Sikap yang dikembangkan konsumen cenderung untuk melindungi tentang eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Yang keempat, fungsi pengetahuan. Sikap ini membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Fungsi pengetahuan ini dapat membantu konsumen untuk memilih barang-barang sesuai dengan kebutuhannya. Karakteristik sikap dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sikap memilih objek. Yang kedua, kontensi sikap. Yang ketiga, sikap positif, negatif, netral. Yang keempat, intensitas sikap. Yang kelima, resistensi sikap. Dan yang terakhir, keyakinan sikap. Nah, di dalam membentuk sikap dibagi menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi sikap. Yang pertama, pengalaman langsung. Yang kedua, pengaruh keluarga. Yang ketiga, teman-teman sebaya. Dan yang terakhir, tayangan media sosial. Jadi 4 faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Oke, yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor kebutuhan. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam membeli suatu barang adalah kebutuhan. Ia akan membeli apa yang memang sudah dibutuhkannya. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan juga cukup berpengaruh karena tidak sedikit orang akan mengubah gaya hidup dan kebutuhannya akibat terpengaruh oleh lingkungannya atau tempat dia tinggal sekarang. Yang ketiga, faktor kualitas produk. Tidak sedikit konsumen yang memutuskan membeli suatu barang karena memang tergiur oleh kualitas produknya, sehingga ia tak ragu untuk membelinya. Yang keempat, faktor promosi. Promosi atau iklan tidak bisa dipungkiri juga mampu menghipnotis konsumen. Tidak heran jika banyak produk yang berusaha memaksimalkan promosi demi mendapatkan konsumen yang banyak. Dan yang berikut ialah contoh perilaku konsumen. Sebenarnya cukup banyak contoh perilaku konsumen. Sebagai contoh sederhananya adalah ketika masyarakat ingin membeli buah, antar buah impor dan buah lokal, tidak jarang masyarakat sebagai konsumen lebih memilih buah impor daripada buah lokal. Alasan cukup sederhana, yaitu harga buah impor lebih murah dibandingkan dengan buah lokal. Harga murah memang selalu berhasil menarik minat konsumen, namun sebenarnya ada banyak alasan harga buah lokal lebih mahal. Oke, sekian penjelasan dari saya, Diki Wahyudi, atas materi sikap konsumen. Jika ada kesalahan kata atau ada kesalahan lain, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.